Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadhani dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakimul Milal dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2, nomor absen 25. Di sini kita berdua akan melakukan ngobrol atau podcast santai tentang olahraga dan pola hidup sehat. Dan di sini saya menjadi host dan rekan saya menjadi narasumber. Disclaimer podcast ini adalah pendapat kami berdua. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan kita sama-sama belajar. Oke, tidak usah lama-lama lagi ya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk rekan saya biar bisa dijelaskan. Kalau boleh tahu, coba jelaskan sedikit apa yang kamu ketahui tentang gaya hidup sehat. Oke, jadi gaya hidup sehat itu tidak hanya sekedar makan sayur, olahraga, tapi gaya hidup sehat itu mencakup seluruh aspek seperti pola makan, pola tidur, mengelola stres, dan pola latihan kalian. Jadi gaya hidup sehat itu mencakup semua aspek yang membangun kebugaran tubuh kita. Oh, berarti nggak bisa ya kalau misal kayak melakukan satu aja gitu. Dan selanjutnya, jadi apa itu pola makan yang kamu ketahui? Jadi pola makan itu adalah kebiasaan kita. Apa yang kita makan, contoh seperti makan sayur, makan buah-buahan, ataupun makan junk food yang itu buruk, dicap buruk oleh kebanyakan orang. Jadi junk food itu seperti makanan yang tinggi akan kalori tapi rendah dalam kandungan vitamin, protein, dan serat. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalau boleh tahu ya, apakah benar mie itu berbahaya buat kesehatan tubuh kita? Jadi gini, kebanyakan orang menganggap mie itu berbahaya. Sebenarnya apa yang dianggap bahaya oleh kebanyakan orang itu tentang mie? Apakah ada jurnal yang mengatakan mie itu berbahaya? Sepengetahuan saya, belum ada jurnal yang mengatakan mie itu berbahaya. Mie berbahaya itu karena kandungan yang ada di dalam mie tersebut. Jadi mie itu berbahaya karena yang pertama itu kalorinya tinggi, yang kedua natrium atau sodiumnya itu tinggi, yang ketiga gak ada kandungan gizinya kayak protein, serat. Jadi kalau mau makan mie itu harus dibarengin dengan kayak telur, ikan, atau bisa ditambahkan sawi mungkin. Jadi menyeimbangkan gizi yang ada di dalam mie. Ya, apalagi kalau zaman sekarang tuh dicampur sama nasi ya. Jadi karbo ketemu karbo jadi ya berbahaya gitu. Berarti kayak sebelah itu makanan sehat atau enggak? Menurutnya kamu itu? Kasusnya hampir sama dengan mie. Kalau ini sebelah itu banyak yang menyangkal, orang-orang mengatakan itu sebelah itu sehat. Katanya karena ada sayurnya, ada telurnya. Betul. Sebelah itu banyak, tidak terlalu banyak sih. Ada sayurnya dan ada telurnya. Tapi yang paling dominan ke sebelah itu adalah kandungan natrium atau sodiumnya yang sangat tinggi. Apalagi pedas bahaya ya, takut diare gitu. Terus
tapi jangan setiap hari karena jangka panjangnya itu kurang baik. Iya, apalagi zaman sekarang, apalagi kayak seperti cewek suka banget kayak dengan sebelah itu. Mungkin eh, banyak orang nggak tahu kalau makanan sebelah itu masih kurang sehat buat tubuh kita. Ya, karena kurangnya edukasi tentang makanan. Coba kasih tips gimana sih memulai olahraga untuk pemula gimana? Eh, ini tips olahraga untuk pemula. Untuk pemula yang tidak pernah berolahraga sama sekali dan ingin mencoba olahraga, itu mulai dari yang ringan dulu. Seperti contoh ketika ingin melakukan push up, itu kan tidak kuat naiknya. Itu dimulai dari lutut seperti sikap push up, tapi lututnya itu menyentuh. Tidak usah ini ya, diangkat ataupun diturunkan, tetap ditahan atau seperti plank tapi dalam posisi push up. Yang ringan-ringan aja dulu. Belajar seperti pemanasan, pendinginan. Mengapa sehari setelah olahraga badan terasa sakit semua seperti semisal kita olahraga sekarang gitu. Nah, besok itu bangun tidur langsung terasa semisal habis push up gitu. Nah, entah itu dari dada, dari bahu yang sakit gitu. Kenapa sih? Jadi gini, kenapa tubuh kita itu merasakan sakit setelah sehari setelah kita berolahraga? Hal itu normal dan itu dirasakan oleh kebanyakan orang karena tubuh kita itu belum beradaptasi sama ya yang namanya olahraga. Jadi kan kita belum pernah yang namanya angkat beban, tiba-tiba angkat beban itu ya tubuh menyesuaikan gitu. Terus itu dinamakan DOMS, DOMS. Itu saya lupa, tapi itu seperti proses recovery otot. Berarti kalau semisal kayak seperti lama-kelamaan melatih otot kita berarti udah nggak kerasa ya kalau semisal sakitnya gitu. Tubuh mulai ini ya beradaptasi, kemungkinan rasa sakitnya berkurang. Saya banyak eh, lebih tahu gimana caranya olahraga yang benar itu gimana, pola hidup yang sehat itu yang gimana, makanan sehat itu yang gimana. Jadi saya banyak-banyak terima kasih kepada Milal karena sudah menjelaskan sedikit tentang pola hidup sehat dan olahraga. Mungkin sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.